Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya Bu Puri jelek. Ini sinyal wifi-nya. Oke, teman-teman, hari ini ketemu lagi di pelajaran matematika. Ya, tadi kan kita Hafsah ya tadi ya. Sekarang ke matematika nih. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Teman-teman sudah bisa kan penjumlahan sama pengurangan pecahan kemarin di tema 1. Di tema 2 ini kita akan belajar tentang perkalian sama pembagian pada pecahan. Itu teman-teman bisa dapatkan di halaman 11 di buku ESPS-nya teman-teman. Nah, kita akan pelajari satu-satu sampai sejelas mungkin supaya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Teman-teman boleh lihat presentasi dari Bu Puri sekarang. Oke, teman-teman sudah siap kan? Siap nggak belajar hari ini? Ada yang sebelum itu, sebelum masuk ke perkalian dan pembagian, teman-teman, apa ada yang belum bisa perkalian ya? Sudah bisa semua kan ya perkalian sama pembagian ya? Sudah. Sudah? Oke, teman-teman. Sudah kelihatan nggak di layar teman-teman? Oke, teman-teman, diperhatikan. Perkalian pecahan biasa hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke pembahasan pecahan dulu, Bu Puri tanya, pecahan biasa itu terdiri dari bilangan A per B atau A B per C. Ayo jawab dulu. A per B. A per B. Pintar. A per B. Sekarang kalau ada soal kayak gini, kayak kemarin soal PHAT tema 1. Bilangan pecahan apakah yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa? Disebut apa? Campuran. Benar, disebut pecahan campuran. Nah, sekarang teman-teman di bilangan di perkalian dan pembagian pecahan ini kita nanti akan belajar perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, kemudian pecahan campuran sama pecahan biasa, kemudian pecahan campuran sama pecahan campuran. Kita masih pecahan dulu, desimalnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi pembahasannya kita ini. Sekarang di situ tuh ada gambar apa ya itu ya? Gambar balok-balok itu ya. Luas daerah yang diwarnai itu merupakan hasil kali dari 2/3 dan 4/5. Teman-teman selain bisa memperhatikan layarnya Ustazah Puri juga bisa lihat di bukunya masing-masing ya. Kemudian luas daerah yang diwarnai adalah 8/15 dari seluruh bagian gambar. Jadi 2/3 dikali 4/5 sama dengan 8/15. 2/3 itu kotaknya itu kan kalau ke atas itu 3 kotak. Kalau ke atas ini kan 1, 2, 3 ya. Ini kan ada 3 kotak.
Nah, yang diarsir kan 2, jadi 2/3. Kalau ke kanan, itu ada kotaknya, totalnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ada 4, berarti 4/5. 2/3 dikali 4/5 itu sama dengan 8/15. Tahu dari mana, Bu? Ya, dari sini. Ini, kotaknya ini. Sekarang kita langsung aja. Perhatikan pembilang dan penyebut hasil perkalian pecahan di atas. Terlihat bahwa pembilang dan penyebut, nih, pembilang dan penyebutnya merupakan hasil perkalian dari pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah kunci. Kuncinya kita untuk kita belajar hari ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan soal atau bentuk soal yang seperti ini, A/B dikali C/D, itu berarti cara mengalikannya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Langsung aja, A dikali C per B dikali D. Untuk perkalian pecahan campuran, diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian baru teman-teman operasikan. Gini ya. Sekarang kita lihat ada contoh soal nomor 1. Teman-teman lihat nggak di layar? Lihat ya? Oke, nomor 1. 3 dikali 1/2 sama dengan berapa? 3 dikali 1/2. Coret-coretannya Bu Puri kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau seperti ini, kalau di buku, caranya di buku, itu seperti ini, teman-teman. Kalau 3, itu berarti bentuk pecahannya adalah 3/1. Dikali 1/2. Gini ya. Sama dengan, tadi cara di buku ya, ini dikalikan sama ini dikalikan sama ini. Berarti berapa? 3/2. Kalau teman-teman dapat soal kayak gini, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bisa teman-teman ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Berarti berapa? 1/2. 1 dikali 2, 2, ditambah 1, 3. Kan sama kan ya, 3/2. Bentuk pecahan campurannya kayak gini. Ini kayak seperti cara di buku. Tapi kalau ikut caranya Bu Puri gini aja. Kalau teman-teman mau ikutin gini ya, caranya Bu Puri gini. Langsung dikalikan aja. 3 dikali 1, 3. Ini enggak usah. Karena ini kan per 1. Yang kita kalikan cuma atasnya aja. Jadi gini, 3/2. Kalau caranya Bu Puri gini, kalau dapat soal kayak gini, Bu Puri langsung mengalihkan ini ke atasnya. 2-nya tetap. Karena kan ini kan per 1 kan, kayak ini kan. Tapi kan lebih gampang gini. Iya enggak? Iya apa enggak? 3/2. Langsung diubah aja jadi bentuk pecahan campuran jadi 1/2. Sampai sini paham? Paham. Paham. Sekarang nomor 2. Kalau ada yang nggak paham, bilang aja. Nggak usah malu-malu, ya guys. Sekarang nomor 2. 5/6. Ya, 5/6 ya. 5/6 dikali dengan 3/4. Ada yang bisa nggak ini? Gimana cara mengalikannya? Ini dikalikan sama ini. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 3 berapa? 15. 15. 6 dikali 4 berapa?
24. Pinter, 24. Ini harus kita sederhanakan. Berapa bentuk sederhananya? 5/8. Sama-sama dibagi 2 bisa nggak? 15 dibagi 2 nggak bisa, karena ini merupakan bilangan ganjil. Yang 24 bisa dibagi 2 bisa, tapi yang atas kan nggak bisa, jadi nggak berlaku dibagi 2. Sekarang kita bagi 3. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. Pintar. Dibagi 3. Dibagi 3 dapat berapa? Ini tadi 15 dibagi 3 dapat 5. 5/8. Dan 24 dibagi 3 dapat 8. Ini merupakan bentuk sederhananya. Bentuk sederhana dari perkalian 5/6 dikali 3/4 adalah 5/8. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak, guys? Paham. Sekarang nomor 3. 4/5 dikali 2, 1/2. Kalau dapat soal kayak gini, ubah dulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. 4/5 dikali 2 dikali 2 berapa? 4 ditambah 1 5/2. Pinter. Kemudian kita kalikan langsung aja. Kalau sudah bentuknya pecahan biasa gini kita kalikan. 4 dikali 5 berapa? 20. 5 dikali 2 berapa? 10. Bentuk sederhananya berapa berarti? 20 dibagi 10 dapat berapa? 2. 20 dibagi 10 dapat 2. Gimana caranya sih, Bu? Ini loh, tinggal kamu coret. Nolnya kamu coret, dapat 2 dibagi 1 dapat 2. Gitu. Sampai sini paham? Paham tak? Paham. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4. Kalau bentuknya pecahan campuran, berarti kita ubah dulu kemana, teman-teman? Pecahan biasa. Pinter. Diubah dulu menjadi pecahan biasa. 3, 2/5 dikali 2, 1/4 sama dengan 3 dikali 5, 15 ditambah 2 adalah 17/5. Dikali 2 dikali 4 berapa? 8 ditambah 1 9/4. Kita kalikan, sudah berbentuk pecahan biasa kan ya? Kita kalikan deh. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 17 dikali 9 berapa dapatnya? 17 dikali 9. Dapat berapa nih? 7 dikali 9? 63. Tulis 3, simpan 6. 1 dikali 9, 9 ditambah 6. 153. Pintar tadi siapa yang jawab? 153 per berapa? 5 dikali 4. 20. Kalau dapat soal kayak gini, 153 per 20 itu merupakan apa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Kita ubah menjadi bentuk, cara menyederhanakannya dengan merubah menjadi bentuk pecahan campuran. 153 dibagi dengan 20. Dapat berapa? Dapat 7. 7 dikali 2 kan 140 kan? 7 dikali 20. Atau 7 dikali 2 deh. Nolnya dianggap nggak ada dulu. 7 dikali 2 adalah 14. 140. Tulis di sini 140. Kita kurangkan. 3 turun. 5 dikurang 4, 1. Berarti 153 dibagi 20 adalah dapat 7, sisa 13.
Jadi tulis di sini 7, 13 per 20. Sampai sini paham? Paham. Teman-teman boleh lihat penjelasannya Ustazah Puri ini di halaman 12. Tapi di halaman 12 teman-teman nggak apa ya, kalau di buku itu nggak tapi jelas gitu ya. Tapi kalau dijelaskan sama Bu Puri jelas ya teman-teman ya. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Sekarang kita ke latihan soal. Teman-teman lihat di halaman 14. Sudah dibuka bukunya halaman 14? Sudah. Sudah. Sekarang sudah beralih nggak layarnya Bu Puri ke latihan soal? Sudah. Sudah. Sekarang Bu Puri akan membahas ke teman-teman itu nomor 1, soal nomor 1, A, B, dan C. Halaman berapa? Halaman 14, Zuba. Halaman 14 di sini nih. Halaman 14. Sudah kelihatan di layarnya? Sudah. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama. Jawab yang nomor 1. Yang A. 4/9 dikali 3/4. Siapa yang mau menjawab? Bu Puri cuma menuliskan aja, akan dapat tambahan poin 10. Yeay. Siapa yang mau mengerjakan? Ada yang mau mengerjakan nggak? Nggak usah malu-malu. Ayo, Bu Puri kasih waktu teman-teman mengerjakan yang A dulu deh. Bu Puri kasih waktu 2 menit. 2 menit. Ayo. Saya, Bu. Coret-coret. Siapa nih yang saya, Bu? Kian. Kian. Oke, Kian. Ayo, jawab. 12/36. 12/36. Bisa disederhanakan lagi? Tunggu. Sama-sama dibagi Bisa. berapa? 2. Sama-sama dibagi 2. Oke. Kita coba dibagi 2. 6/18. 6/18. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bisa. Dibagi berapa? 2. 3 Dibagi 2. Kalau dibagi 6 bisa nggak? Bagi 6. Bisa. Bisa. Dapatnya 1/3. Ini adalah bentuk sederhananya. Oke? Dapat tambahan poin. Ini buat Kian. Kian. Saya, Bu. Yang B. Sekarang yang B. Saya. Siapa yang B? Meswa, Bu. Meswa. Oke, Mbak Meswa. 2/7, Bu Puri. Di mana Meswa? Di mana? Iya, Bu. 7 Ayo. 2/7 dikali 1/6 sama dengan 2/42. 2/42. Bisa disederhanakan? 1/21. 1/21. Oke, benar apa enggak teman-teman? Benar.
Benar, ini nilai buat Meswa, tambahan 10 poin. Sekarang yang C, ada yang mau mengerjakan? Mau dapat tambahan 10 poin dari Saya, Ustazah Bu. Puri? Saya, Aufa. Bu. Oh, Cia. Oke, silakan. Yang C, Mbak Cia. 1, 5/7 dikali 2/3 sama dengan berapa? Diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Biasa. Berapa, Mbak? Ya. 12/7 dikali 2/3. Iya. Kemudian Sama dengan 8/7. berapa, Ci? 8/7. Berapa? 8/7. 8/7. Ini udah kamu sederhanakan ya? Udah. Oh iya. Caranya dulu gini dulu. 12 dikali 2 berapa? 24. 24 per 7 21. dikali 3, 21. Kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi berapa? 3. Sama-sama kita bagi 3. Kalau kayak gini, teman-teman bisa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, teman-teman bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Jangan dibagi 3, karena kalau dibagi 3 tuh misal pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Itu baru bisa, kayak punyanya yang nomor A tadi ya. 6/18, 12/36. Tapi kalau teman-teman ini lebih besar, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, kita merubah menjadi paling sederhana itu dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. 24 dibagi 21 dapat berapa? Dapat 1/7. 1, 3 per 21. 21. Atau bisa juga seperti caranya Cia. 1 per 7. Dapat dari mana Bu Puri? Ini kita bagikan. Kalau ini merupakan kelipatannya, ini kita bagi 3. Ini juga kita bagi 3. Paham sampai sini, teman-teman? Bu Puri ulang ya. Yang C, 1/5/7 dikali 2/3 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Menjadi 12/7 dikali 2/3. Nah, kita kalikan. 12 dikali 2 adalah 24. 7 dikali 3 adalah 21. Karena soalnya ini juga sudah merupakan bentuk pecahan campuran, dan hasilnya merupakan 24/21, di mana pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Kita bisa merubahnya, menyederhanakannya ke dalam bentuk yang paling sederhana dengan cara merubah bentuk pecahan biasa ini dari 24/21 ini menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 1, 3/21. 1 dikali 21 adalah 21, ditambah 3 adalah 24. Nah, ini sudah sederhana kan? Dari bentuk 24/21. Tapi belum paling sederhana. Jadi, teman-teman, sederhana sama paling sederhana. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil sederhana apa paling sederhana? Paling sederhana. Paling sederhana. Pinter. Berarti anak-anak Hafsah itu udah paham. Paling sederhana itu berarti paling kecil. Paling sederhana itu
semisal ada rumah ya. Rumah sederhana sama rumah paling sederhana. Kalau rumah sederhana itu berarti ya wis itu udah rumah. Tapi kalau paling sederhana itu bisa dianggap itu rumahnya maaf ya, rumahnya jelek gitu. Misalnya gitu. Tapi kalau di bilangan rumah bilangan yang paling sederhana sama bilangan sederhana itu yang paling kecil berarti yang paling sederhana gitu. Wah, udah pinter berarti Kak Safsa. Jadi dapatnya adalah 1/7. Sampai sini paham? Paham. Paham. Sekarang Bu Puri mau menjadikan ini, kan tadi A, B, C-nya sudah kita bahas. Berarti teman-teman, tugasnya teman-teman di rumah nanti setelah pelajaran ini adalah yang D, E, dan F jadiin tugas ya. Tulis di buku tulisnya ya teman-teman, yang nanti difoto dikirimkan di Google Classroom. Oke? Udah siap? Nomor 1, Bu. Iya. Iya, untuk nomor 1, poin D, E, dan F dijadikan tugas ya. Paham? D, E, F ya. Paham. Sekarang kita lanjut ke pembagian pecahan. Silahkan bukunya dibuka, halaman. Ya itu sekalian ada caranya ya Bu, apa tinggal jawabannya? Halaman 15, pakai cara. Jadi di buku tulis pakai cara. Bu Puri bisa lihat pekerjaan teman-teman dari situ. Kalau mengerjakannya di Google Form baru nggak pakai cara. Tapi kalau tugas gini Bu Puri pasti minta teman-teman pakai cara. Lanjut. Apa ada pertanyaan sama tugasnya? Nanti perkaliannya 3 soal, pembagiannya juga 3 soal. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang dibuka bukunya halaman 15. Dibuka bukunya halaman 15 tentang pembagian pecahan. Gampang kan? Gampangan yang penjumlahan apa yang perkalian? Pecahan. Perkalian. Ya, kan? Gampangan yang perkalian. Perkalian. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembagian pecahan. Sudah siap pembagian? Agak-agak siap, Bu. Agak nggak siap. Oke, teman-teman, yang pembagian Bu Puri kasih tips. Ya, kasih tips. Yang pembagian ini hampir sama kayak perkalian, cuma bedanya dibalik. Jadi gini, tadi yang bentuk perkalian, teman-teman boleh nanti kalau misalnya di HP, belajarnya dari HP, boleh di screenshot ini ya. Kalau perkalian tadi, kan bentuknya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Gini nggak? Tadi. Iya. Yang perkalian tadi kayak gini kan bentuknya? Iya apa enggak? Iya. Nah, kalau yang pembagian, teman-teman boleh screenshot ini supaya teman-teman gampang. Yang pembagian A per B dibagi C per D, caranya adalah dengan cara membalik. Jadi yang ini tetap, supaya teman-teman gampang, A per B dikali dengan D per C. Sampai sini paham? Kalau teman-teman menemukan soal pembagian seperti ini, teman-teman caranya adalah ini cara cepat ya, cara cepat. Bu Puri bilang cara cepat. Ini merupakan kuncinya. Teman-teman kalau dapat soal kayak gini, A per B dibagi C per D, A per B-nya ini tetap
Yang ruas pertamanya ini tetap, tapi teman-teman kalikan, terus bilangannya teman-teman balik. D per C. Oke, cari gampangnya kita latihan soal aja. Oke? Sebentar Ya? Bu, tak screenshotnya. Ya. Kalau pembagian kayak gitu. Kita latihan soal aja ya, biar gampang ya. Teman-teman. Ya. Atau kayak gini nih, ini ada nih contoh soal. Kita ke contoh soal. 1/6 dibagi 1/4. Nah, kalau dapat soal bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1 dikali 6, 6 ditambah 1, 7. 7/6 dibagi 1/4. Kalau sudah dapat soal kayak gini, diingat 7/6-nya tetap. Yang kita balik adalah 1/4-nya. 7/6 dikali 4/1. Iya enggak? Ya. Iya, pintar. 7 dikali 4 berapa? 28. 28 dibagi dengan 6. Diingat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita bisa merubah ini, bilangan ini menjadi bilangan dengan pecahan campuran. Berarti dapat berapa? 28 dibagi dengan 6 adalah dapat 4. 4 dikali 6, 24. Kita kurangkan, 8 dikurang 4 adalah 4. Berarti dapat 4, sisa 4. Jadi di sini adalah 4/6. Karena di sini adalah bilangan genap dan di sini juga bilangan genap, bisa kita sederhanakan dengan cara membagi berapa? Membagi 2. Pinter. 4, 2/3. Sampai sini paham? Bu, izin ketawa. Lumayan. Ya. Lumayan, Bu. Lumayan, Bu, aku oke. izin ketawa. Iya, silakan. Oke, sampai sini paham? Sampai sini Lumayan, paham? Lumayan. Otaknya belum panas ya. Kita ke soal ini. Hahaha. Kita ke latihan soal. Nah, latihan soalnya adalah A, B, dan C. Teman-teman sudah siap? Kalau ada yang mau dapat poin kayak Mas Kian, Cia, sama Meswa tadi, boleh membantu Bu Puri ikutan menjawab ini. Nomor 1 untuk yang A. 7, ini yang ada di halaman 18 ya teman-teman ya. Oh, di halaman 16. Di halaman 16. Teman-teman boleh lihat soalnya 7/9 dibagi dengan 14/15. Kalau dapat soal kayak gini, tadi gimana cara pengoperasiannya? 7/9 dikali 15/4. 7/9 dikali 15/14. Sekarang kita kalikan. 15 dikalikan 7. 5 dikali 7 adalah 35. 5 simpan 3. 1 dikali 7 adalah 7 ditambah 3, 10. 105. 105 kita kalikan, per 9 dikali 14. 9 dikali 14 berapa? 14 dikalikan 9. 4 dikali 9 adalah 36. Tulis 6 simpan 3.
1 dikali 9 adalah 9 ditambah 3, 126. Nah, sampai sini teman-teman paham? Paham. Paham. Sekarang kita sederhanakan. Bentuk ini sudah sederhana apa belum? Belum. Sekarang waktunya kita adalah menyederhanakannya. Sekarang, kalau ini dibagi dengan 2, 105 dibagi dengan 2, nggak bisa, karena 5 merupakan bilangan ganjil. Kalau 126 pasti bisa, karena ini merupakan bilangan genap. Sekarang, kalau kita bagikan dengan 3, bisa nggak ya? Kalau ini dibagi 3, bisa. Kemungkinan, Bu, karena ini merupakan kelipatan dari 3. Tapi kalau 105, bisa nggak dibagi dengan 3? Kita coba dulu. 105 dibagi 3 kemungkinan bisa karena ini merupakan ganjil ya. 105 dibagi 3 dapat berapa? Dapat berapa? 25. 10 dibagi 3. 10 dulu dibagi 3 dapat berapa? 3. 3 kali 3 adalah 9. Dikurangin 5 turun. 10 dikurangi 9, 1. Bisa nih. 15 dibagi 3 dapat 5. 5 dikali 3, 15. 15 dikurangi 15 adalah 0. Berarti di sini 35. 126. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 3, 12. Dikurang 6-nya turun. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 6, 0. Berarti dapatnya ini 42. Nah, 35/42 ini merupakan kelipatan berapa sih? Teman-teman, perkalian berapa ini? Ayo, perkalian berapa sama berapa? 35 sama 42 itu perkalian berapa sama berapa? 7. Pintar. Siapa tadi yang jawab? Ya? 7. Nah, kita bagi 7 aja. 35 dibagi 7 dapat berapa? Dapat 5. 42 dibagi 7 dapat 6. Jadi, bentuk sederhana, bentuk paling sederhana yang diminta di sini adalah paling sederhana. Nanti kalau teman-teman mengerjakan juga gitu. Paling sederhana. Bentuk pembagian pecahan dari 7/9 dibagi 14/15 adalah 5/6. Sampai sini paham? Paham. Bu Puri senang kalau semuanya paham. Sekarang yang B. Nah, yang B. Ada yang bisa nggak ya yang B ya? Yang B adalah 4/5 dibagi 4/15. Kok jelek banget sih tulisannya Bu Puri ini? Bentuk kamar mandi. Ya, bentuk pengoperasiannya gimana? 4/5 dikali 15/4. 15/4. Kita kalikan aja langsung. Bisa kayak gini. 4 dikali 15 berapa? Kalau 15 dikali 2 itu 30. Berarti kalau dikali 4 berarti dapatnya 60. 60. 5 dikali 4 berapa? 20. 20. Berarti 60 dibagi 20 dapat berapa? Kita coret nih, 0 sama 0. 6 dibagi 2 dapat? 3. 3. Jawabannya adalah 3. Yang C. 2, 4/8 dibagi 5 per Kakak Afan. Duduk sini. Duduk deh. Di sebelahnya Mama. Duduk tertib. Nah, pinter. Duduk ini. Mama
Jangan dipegangin tangannya, Mama lagi nulis. Maaf ya teman-teman ya, iklan ya. Nah, 24/8 dibagi 5/16. Diubah dulu kalau nemu soal kayak gini, diubah dulu bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8 adalah 16 ditambah dengan 4. 21. 20/8. 20/8. Siapa yang jawab 21 tadi? Bukan 21. 80. Dikali berapa? 16/5. Jangan lupa ini dibalik ya. Iya. Kalau pembagian. Caranya adalah dengan mengalikannya. 20 dikali 16 sama 8 dikali 5. 20 dikali 16 dapat berapa? 16 dikali 2. Dapat 32. Tambahin 0. 320. Per 8 dikali 5 adalah 40. Nah, kalau dapat soal kayak gini, tinggal kita coret 0-nya. Kemudian 32 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 8. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 8. Sampai sini paham? Paham. Teman-teman, tugas teman-teman di rumah adalah mengerjakan soal poin D, H, sama I. Poin D, H, sama I. Oke? Yang nomor 1 juga. Nomor 1 juga. Tadi kan yang tadi D, E, sama F. Yang ini D, H, sama I. Oke? Siap? Ada 6 soal. Ada 6 soal untuk teman-teman kerjakan. Mau tanya. Iya, boleh. Yang nomor 1 itu DEF. Yang nomor 2 itu DHI. Bukan. Untuk yang halaman 14, teman-teman kerjakan yang nomor 1 untuk D, E, dan F. Gini nih, Bu Puri tuliskan ya. Halaman 14, nomor 1, D, E, dan F. Halaman 16, nomor 1 juga, masih nomor 1 teman-teman. Untuk poin D, H, dan I. 6 soal. Jadi satu soal berbobot 20 poin. Nanti kalau teman-teman ada yang salah, bisa poinnya Bu Puri tambahkan dari poin yang 1 tadi. Paham nggak? Kan ada 6. Kalau misal ada salah satu, tetap dapat nilai 100, gitu. Tapi kalau 6-6-nya ini benar semua, nilai kalian itu Bu Puri tambahkan di tugas yang lain. Paham nggak? Paham nggak penjelasannya Bu Puri? Sebentar. Hampa paham. Gini nih. Kan soalnya ada 6. Satu soal berbobot 20. Jadi kalau ditotalkan, kalau teman-teman benar semua, 2 dikali 6 adalah berapa? 12 kan, 120 kan. Nah, 120 itu kalau teman-teman dari 6 soal itu ternyata salah satu, teman-teman tetap dapat 100. Teman-teman dapat betul 6, betul-betul semuanya dapat 6, juga tetap dapat 100. Kemudian, kalau teman-teman dapat 120 kan, nilainya kan dapat 120, jika benar semua dapat 6 ini. 20-nya kemana Bu Puri? Sedangkan nilai kan paling besar adalah 100 kan. 20-nya Bu Puri akan tambahkan di tugas teman-teman di berikutnya jika teman-teman dapat nilai jelek. Misalnya. Iya Bu, aku. Paham nggak? Misalnya teman-teman di tugas berikutnya teman-teman dapat 70. Bu Puri tambahkan nilai 20-nya di yang tugas yang pertama tadi. Karena
karena teman-teman benar semua. Misal nih ya, misal sekali. Niam di tugas pertama ini dapat poin 120. Tapi di daftar nilai Bu Puri kasih tambahkan nilainya cuma 100 aja. 20-nya kemana, Bu? 20-nya akan Bu Puri tambahkan di tugasnya Mas Niam di berikutnya. Misal, di tugas di minggu kedua, Mas Niam dapat nilai 70. Bu Puri akan menambahkan nilai Mas Niam 20 yang di tugas pertama tadi, Bu Puri tambahkan di tugas keduanya. Jadi nilainya Mas Niam jadi 90. Paham nggak? Paham. Paham. Jadi, teman-teman punya soal 6 tugas di minggu ini. Batas terakhir mengerjakannya adalah hari Senin depan. Jadi, Senin depan, Bu Puri lihat siapa yang nggak tertib mengerjakan, nggak tepat waktu, nilainya juga nggak akan maksimal. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, kalau nilainya ngerjakannya tepat waktu berarti nilainya bisa maksimal gitu. Paham nggak? Paham. Fahri nggak paham? Oke, teman-teman, gampang kan ya? Bu Puri sesuai omongannya Bu Puri ya. Perkalian sama pembagiannya gampang ya? Nggak seperti penjumlahan sama pengurangan yang kemarin ya? Kenapa? Pembagian susah. Pembagian susah. Yang pembagian itu kudu apa namanya nih? Kudu membalik ya. Kalau lupa bahaya ya. Teman-teman, Bu Puri itu mau ngasih cara cepat tapi Bu Puri takut nggak dibolehin. Gimana ya? Teman-teman, Ya, bonus. just information ya. For your information, Bu Puri mau gini nih. Kalau teman-teman dapat soal perkalian, misal kayak gini nih, yang kayak yang B ya, 4/5 pembagian ya, dibagi 4/15, gini ya. Ya enggak? Mau cara cepat enggak? Cara cepatnya adalah dengan mengalikannya langsung gini, bentuk kupu-kupu gini. Ini dikali dengan ini. Jadi gini, 4 dikali 15, ini dikalikan. 4 dikali 15 adalah 60, 5 dikali 4 adalah 20, 60/20. Jadi ini tinggal dicoret, dapatnya 3. Kalau caranya Bu Puri gini. Tapi Bu Puri takutnya teman-teman jadi terlena sama cara cepat. Paham nggak? Misal nih, ada soal. 6/7 dibagi dengan 5/10. Misalnya gini. Kalau dapat soal kayak gini, itu tinggal dikalikan gini aja. Tapi dikali ini. Dapat soalnya. Jadi 6 dikali 10 adalah 60. 7 dikali 5 adalah 35. Sama-sama dibagi, diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Dapat berapa? Dapat 1. Kemudian di sini 30. 60 dibagi 35 dapat 1. 1 dikali 35 adalah 35. 10 dikurangi 55. 5 dikurangi 3, 2. Berarti sini 1. 25/35. Ini bisa kita bagi 5. 1/5/7. Gitu. Gitulah ya. Enak cara cepat apa caranya Bu Puri? Cara kupu-kupu ya, Bu. Cara kupu-kupu itu namanya cara kupu-kupu teman-teman. Jadi dibagi, tinggal di bulet-buletin gitu. Cara kupu-kupu enak.
Gitu. Wah, terserah deh. Nanti pakai cara apa? Kemarin bilang cara kupu-kupu, aku penasaran cara kupu-kupu itu gimana? Cara kupu-kupu. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman tugasnya tadi apa? Tugasnya? Yang halaman 14, Halaman 14, DEF, halaman DCF, 16, halaman itu DHI. DHI. Oke, pinter. Yang halaman 14 adalah huruf D, E, dan F. Yang halaman 16, teman-teman mengerjakan huruf D, H, dan I. Wah, pintar semua kelas Hafsah. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakaknya. Dadah! Pinter ya kakak-kakaknya ya. Kakak-kakaknya hebat semua ini kelas Hafsah. Ini kakak Afan. Ini panggilannya kakak juga kalau yang ini. Tapi kakak di rumahnya Bu Puri ya. Ini ya. Namanya kakak Afan. Ini kakak-kakak di kelas Hafsah. Ada Mas Aufa, ada Mas Niam, ada kakak Saki, ada Mas Haikal, ada Mbak Kaira. Nih loh Mbak Kaira. Mana? Ini dia. Teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Siap mendapatkan nilai 120? Siap. Siap. Karena kan soalnya ada 6. Satu soal bernilai 20 poin. Jadi teman-teman akan mendapatkan nilai 120. 20-nya akan Bu Puri tambahkan di soal berikutnya. Di tugas berikutnya. Gitu. Buri, Halo. tambahkannya jangan di pertemuan berikutnya. Jangan di Kenapa? tugas berikutnya. Ditambahnya di nilai PHT ku aja. Nilainya ditambahkan di nilai PHAT, nggak boleh. Nilai tugas ditambah nilai tugas, nggak boleh ditambah nilai PHAT. Katanya mau ngasih tahu nilai PHAT. Kalau Kenapa? Katanya mau ngasih tahu nilai PHAT. PHAT. Oh, katanya Bu Puri mau ngasih nilai PHAT. Ya Bu, ya Bu, mau Bu. Iya Bu, mau Bu. Sekarang Bu. Kapan Bu Puri janjinya loh? Bu Puri lo nggak ada janji. Minggu lalu. Minggu lalu. Kemarin janjinya hari Jumat. Bu Puri ada janji ya sama teman-teman ya? Wadidaw. Udah janji. Mau lihat Kemarin ya? udah janji tapi bukan hari Senin sekarang. Kemarin bilangnya hari Jumat depan. Bukan Gitu ya? Senin sekarang. Oh,